Ini disampaikan oleh Hizbullah pada Sabtu 4 November 2023 malam. Diakuinya mereka menargetkan sekelompok tentara pendudukan Israel di sebuah rumah pemukiman Metula. Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah mengonfirmasi adanya korban jiwa akibat serangan itu. Mereka juga menambahkan bahwa serangan tersebut terjadi sebagai respon terhadap pembunuhan beberapa warga sipil yang dilakukan tentara Israel selama beberapa hari terakhir. Setelah melakukan penargetan, pasukan pendudukan meluncurkan bom suar ke wilayah udara pemukiman Metula. Sebelumnya, pejuang Hizbullah secara bersamaan menyerang beberapa situs militer Israel. Mereka meluncurkan rudal dan peluru artileri ke arah wilayah utara Palestina yang diduduki. Serangan menyebabkan banyak korban jiwa. Selain itu, Hizbullah juga meluncurkan serangan yang paling hebat diarahkan ke situs Jala al-Alam. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah melalui pesan audio. Ia mengumumkan bahwa pasukannya telah menghancurkan 24 kendaraan militer Israel dalam 48 jam terakhir. Kendaraan tempur tersebut termasuk tank, pengangkut personel lapis baja, dan bulldozer, baik seluruhnya atau sebagian. Mereka juga turut menerbitkan video yang menggambarkan aksi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti menargetkan dan penghancuran 10 kendaraan Israel, termasuk tank Merkava dan APC Namer. Lebih lanjut dikatakannya, para pejuang perlawanan saat ini tengah terlibat dalam peperangan asimetris yang akan tercatat dalam sejarah. Mereka dinilai dengan berani berperang melawan tank musuh di utara kota Gaza dan selatannya, serta di Beit Hanaun. Serangan dilancarkan menggunakan rudal anti-tank. Selama 2 hari terakhir, perlawanan telah menargetkan pasukan pendudukan yang bercokol di gedung-gedung dengan roket Yasin. Juru bicara militer menambahkan bahwa artileri perlawanan terus menargetkan pasukan dan kendaraan militer Israel dengan mortir. Strategi hukuman kolektif yang diterapkan oleh pendudukan adalah akibat dari kengerian yang dialami para pejuang mereka di medan perang. Aksi demonstrasi ini dilakukan pada Sabtu 4 November 2023 di depan kediaman Netanyahu. Unjuk rasa tersebut terdiri dari keluarga para tahanan Zionis. Saat demonstrasi berlangsung, mereka diusir paksa oleh aparat keamanan Israel. Mereka diusir setelah meneriakkan kekecewaan terhadap Netanyahu. Diketahui masalah tawaran perang rezim Zionis yang saat ini berada di tangan pasukan perlawanan Palestina menjadi isu politik yang krusial, sekaligus menambah daftar panjang gelombang tekanan terhadap Netanyahu untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri rezim Zionis. Diperkirakan Hamas menangkap hampir 300 Zionis dalam operasi Badai Al-Aqsa. Meski banyak warga yang disandera, Israel menyatakan tidak akan menghentikan serangan mereka di Gaza sampai berhasil menghancurkan Hamas. Menurut sumber, rudal baru yang digunakan Hizbullah tersebut jauh lebih kuat. Rudal ini belum pernah digunakan sebelumnya dalam serangan terbarunya. Sumber tersebut mengklaim bahwa rudal tersebut telah mengenai posisi Israel di seberang perbatasan, yaitu di seberang desa Aita, Asyab, dan Rimaj di Lebanon Selatan. Tidak jelas apa yang terkena rudal tersebut dan kerusakan apa yang ditimbulkannya. Serangan Hizbullah itu langsung ditanggapi oleh militer Israel. IDF menyerang sel-sel teror Hizbullah bersama dengan pos pengamatan di Lebanon. Pada Sabtu 4 November 2023 sore, jet tempur IDF menargetkan infrastruktur Hizbullah di wilayah Lebanon. Serangan udara tersebut dilakukan bersamaan dengan tembakan tank dan artileri. Demonstrasi pro-Palestina itu di beberapa ibu kota besar di seluruh dunia, termasuk London, Paris, dan Washington DC. Di London, massa yang cukup besar memblokir lalu lintas. Dalam video terlihat para pengunjuk rasa memegang sejumlah bendera Palestina dan asap berwarna bendera Palestina juga melayang di tempat kejadian. Di Paris, seorang fotografer membagikan video yang menunjukkan banyaknya massa yang menyerukan gencatan senjata. Diperkirakan massa yang hadir dalam aksi tersebut berjumlah hingga 10.000 orang.
puluhan ribu demonstrasi juga terlihat di Washington. Mereka berkumpul di Freedom Plaza, tidak jauh dari Gedung Putih. Di Indonesia, aksi demonstrasi juga digelar di Monas pada Minggu 5 November 2023. Ibrahim Hopper, juru bicara Dewan Hubungan Amerika Islam pun buka suara. Menurutnya, tujuan semua orang saat ini ialah gencatan senjata. Diketahui militer Israel saat ini terus menggempur sejumlah titik di Gaza. Ribuan orang tewas akibat serangan itu. Sementara Israel mengaku enggan melakukan gencatan senjata sebelum berhasil menumpas Hamas. Anggota NATO yang meninggalkan Israel ialah Turki. Turki pada Sabtu 4 November mengatakan memanggil pulang duta besarnya untuk Israel. Mereka memutuskan kontak dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai protes atas pertumpahan darah di Gaza. Ankara mengumumkan keputusan tersebut menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Turki. Diketahui, Turki berusaha memperbaiki hubungan yang rusak dengan Israel hingga akhirnya harus kandas sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Ankara mempertegas sikapnya terhadap Israel dan para pendukungnya di Barat, khususnya Amerika Serikat. Ketegasan diambil ketika skala pertempuran terus meningkat dan jumlah korban tewas di kalangan warga sipil Palestina melonjak. Selain itu, Israel juga menolak melakukan gencatan senjata meski korban jiwa mencapai ribuan orang. Hamas lantas memuji keputusan tersebut dan mendesak Turki untuk memberikan tekanan pada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemerintahannya, sehingga bantuan kemanusiaan dan medis dapat menjangkau orang-orang yang terkepung di jalur Gaza. Hamas meyakini mereka dapat menahan kemajuan Israel cukup lama. Dengan begitu, bisa memaksa Israel menyetujui gencatan senjata. Hal ini disampaikan oleh dua sumber yang dekat dengan pimpinan organisasi tersebut. Dijelaskan jika Hamas saat ini telah menimbun senjata, rudal, makanan, dan pasokan medis. Kelompok tersebut yakin ribuan anggotanya akan dapat bertahan selama berbulan-bulan di kota. Mereka nantinya akan bertahan di terowongan-terowongan yang dibuat jauh di bawah wilayah kantong Palestina. Dengan taktik gerilya perkotaan itu dinilai bisa membuat pasukan Israel frustasi. Tekanan internasional kepada Israel untuk mengakhiri pengepungan tersebut diharapkan dapat memaksa dilakukannya gencatan senjata. Nantinya bisa dilakukan pembebasan ribuan tahanan Palestina sebagai ganti sandera Israel. Pernyataan terbaru Brigade Quds tersebut disampaikan pada Minggu 5 November 2023. Mereka menyatakan bahwa serangan roket ini dilakukan sebagai tanggapan atas gugurnya 9.488 orang Palestina. Jumlah tersebut terdiri dari 3.900 anak-anak dan 2.509 wanita, serta jumlah korban luka sebanyak 32.000 orang. Serangan roket tersebut diluncurkan ke wilayah Askelon, Sderot, Niram, Kfar Aza, Kfar Saad di Tel Aviv. Di sisi lain, Brigade Al-Hassam juga mengumumkan pertempuran di dekat Kem Al-Shati dan Hai Al-Sheikh Rizwan di Gaza pada Sabtu malam. Batalion Al-Hassam mengumumkan 10 kendaraan militer rezim Zionis hancur dalam pertempuran tersebut. Hizbullah di Lebanon juga melakukan serangan terhadap beberapa pangkalan militer rezim Zionis di wilayah pendudukan. Demonstrasi itu dilakukan untuk mengecam Presiden Joe Biden karena mendukung Israel. Para aktivis mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Presiden. Massa yang tersulut emosi lantas mencoba membuka pagar Gedung Putih. Meski suasana memanas, aksi tersebut dapat ditangani dengan baik. Juru bicara Dinas Rahasia Anthony Guglielmi menyebut tak ada demonstran yang ditangkap dalam aksi tersebut. Diketahui puluhan ribu orang melakukan unjuk rasa di Washington pada Sabtu 4 November 2023. Mereka menyerukan gencatan senjata antara Israel dan militan Palestina, Hamas, dan mengecam genosida di Gaza.
Gelombang demonstrasi ini tak hanya dilakukan di Washington, melainkan terjadi di banyak negara seperti Inggris, Iran, hingga Indonesia. Arab Saudi mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman menuju Israel pada Sabtu 4 November 2023 malam. Pencegatan dilakukan saat hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv tampaknya memanas. Peneliti Israel Guy Bikor mengungkapkan pandangannya mengenai langkah Arab Saudi yang menangguhkan sementara perundingan normalisasi dengan pendudukan Israel. Meskipun ditangguhkan sementara, kontak mengenai masalah ini berlanjut selama 2 hari terakhir pada tingkat tinggi. Diketahui Yaman telah melancarkan beberapa serangan terhadap pendudukan Israel. Serangan pertama berhasil dicegat oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sementara juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree buka suara, yang menyebut Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah besar amunisi yaitu drone kamikaze. Pesawat tak berawak itu beberapa menyasar Israel jauh di wilayah Palestina yang diduduki.